Oke, selamat pagi. Kembali lagi kita ke materi selanjutnya. Kali ini kita akan bahas tentang manajemen kontrak. Apa yang dimaksud dengan manajemen kontrak? Ya, manajemen kontrak adalah suatu aktivitas kegiatan untuk mengolah suatu kontrak sebagai fungsinya sebagai pedoman dan juga sebagai alat pengendali pelaksanaan pekerjaan. Jadi, kontrak ini adalah sebagai dokumen resmi untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kemudian manajemen kontrak juga berfungsi untuk membantu perusahaan dalam melakukan manajemen investasi supaya proyek dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kriteria waktu, mutu, dan biaya tanpa ketegangan karena adanya sengketa. Jadi pengolahan kontrak ini sangat penting sehingga supaya antara kedua belah pihak, antara pembeli dan juga penyedia jasanya itu dapat dilaksanakan pekerjaan dengan baik. Nah, kemudian ini adalah proses pengadaan barang dan jasa. Ya, jadi dimulai dari yang di sebelah kiri yang di kuning ini. Jadi ada manajemen kontrak dan review. Kemudian dilakukan identifikasi kebutuhannya apa. Kemudian dilakukan spesifikasinya, yaitu kesesuaiannya, apakah kebutuhannya seperti apa. Nah, ini ada sifat accounting yang whole life costing, ibaratnya spesifikasi ini menentukan biaya ya. Jadi kalau misalnya kita punya biayanya cukup besar, tentu spesifikasinya cukup tinggi. Kemudian dilakukan kualifikasi supplier dan penilaian, dan setelah itu dilakukan tendering, evaluasi tender, ini adalah evaluasi dari penawaran, dan selanjutnya dilakukan manajemen kontrak dan review. Nah, selanjutnya ini dia akan seperti beralur ya, sehingga kembali lagi ke manajemen kontrak dan review. Nah, ini adalah fungsi manajemen kontrak. Yang pertama adalah penyusunan kontrak, nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Di materi ini, yang kedua adalah penggunaan kontrak sebagai pedoman pelaksanaan. Jadi di sini sebagai kriteria dari pedoman yang diturunkan dari kontrak yang berasal dari spesifikasi, dan di situ tertera ada kriteria waktu, mutu, dan biaya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan kontrak sebagai pedoman pengendalian. Ini adalah dilakukan oleh konsultan dan tindak lanjut dilakukan oleh pemilik proyek atau wakilnya atau manajer proyek. Yang keempat adalah fungsinya untuk pelaksanaan administrasi kontrak. Jadi kontrak itu sebagai bukti dokumen resmi untuk melaksanakan kegiatan suatu pekerjaan. Oke, kemudian kegiatan pada 4 tahap di atas ini terdiri dari atas 3 aktivitas, yaitu pencatatan, pendokumentasian, analisis, evaluasi, dan kesimpulan, dan masukan sistem retrieval. Ini adalah masukan dari kedua belah pihak, seperti itu, retrieval. Nah, kemudian model kontrak ini ada dua, ada fixed rate, ada cost reimbursable. Jadi berdasarkan rate-nya, berdasarkan dari jumlah biayanya. Yang pertama adalah fixed total cost atau istilahnya disebut dengan lump sum. Ada fixed unit price, ada fixed price with incentive, dan fixed price with adjustment. Kemudian cost reimbursable ini di reimburse, jadi dilaksanakan dulu pekerjaannya, kemudian baru dibayar. Nah, ini hampir sama ya, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Oke, nah ini ya, fixed total cost atau lump sum, ibaratnya fixed total cost itu dibayar semuanya ya. Misalnya pekerjaan untuk membangun jalan tol ya, nah itu totalnya berapa, seperti itu ya, misalnya 1M ya, udah jelas gitu ya. Jadi lingkup kerjanya sangat tinggi. Kemudian resikonya ya ada di kontraktor, karena ibaratnya pekerjaannya sudah dibayar di awal total cost ya, lump sum. Anggaran sangat tinggi, dan insentif kemudian milestone-nya ibaratnya adalah pemenuhan pekerjaannya itu juga cukup tinggi ya, karena berdasarkan dengan waktu. Yang kedua fixed unit price ya, ini tinggi, ibaratnya harganya sudah tetap ya, misalnya untuk membangun untuk contoh misalnya hotel ya, mereka sudah ada harganya seperti itu ya. Jadi harganya itu sudah ditentukan dengan kegiatan sebelumnya, sehingga risikonya itu ada di kontraktor
ya, karena dia menentukan harga. Anggaran juga sudah jelas ya, karena berdasarkan dari proyek yang sebelumnya sudah dilakukan. Kemudian pemenang milestone-nya medium. Kemudian fixed price with incentive fee. Ini maksudnya dia fixed price ya, tapi ibaratnya kalau misalnya dia ada bisa mempercepat waktunya, itu akan dapat insentif ya, seperti itu. Nah, ini adjustment ibaratnya dia bisa tinggi ya. Nah, ibaratnya kalau misalnya dikerjakan sesuai dengan waktunya sesuai, maka dia akan bagus ya, maka dapat adjustment. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, dia juga akan pengurangan harga. Oke. Nah, ini cost reimbursable. Cost reimbursable ini ibaratnya dia dibayar di belakangan ya. Kalau misalnya total cost itu ibaratnya sudah jelas, dan itu bisa dilakukan dibayar di awal ya, seperti itu. Selanjutnya adalah faktor apa saja mempengaruhi pemilihan model kontrak. Itu ada 5. Pertama adalah detail dan akurasi dari lingkup kerja, jangka waktunya, kemudian risiko kenaikan harga yang tidak diperkirakan. Ini biasanya dari suku bunga, ya, mata uang juga bisa, dan juga memenuhi target milestone, berarti pekerjaan itu dapat dikerjakan sampai kapan, dan juga kepastian dari jumlah anggaran. Oke, nah ini manajemen kontrak dan review. Yang pertama, untuk kita melakukan manajemen kontrak, pastikan bahwa kondisi kontrak adalah apakah fixed rate ya, fixed price, atau cost reimbursable, jadi tentukan. Kemudian relevan pada kontrak kinerja dan pencapaian kinerja organisasi, jadi tujuannya apa. Kemudian spesifikasi teknis, kriteria seleksi dan penunjukan pemenang yang jelas, kompatibel dengan peraturan organisasi dan pemerintah, bisa dilakukan. Kemudian juga catatan kontrak dan dokumentasi tender. Selanjutnya, bila tempat lolos, kewajiban sebagai supplier dan bila memungkinkan bekerja dengan supplier untuk perbaikan berkelanjutan. Oke, untuk panitia pengadaan, manajemen kontrak itu sebagai hampir mirip dengan manajemen proyek ya. Supplier harus dipertimbangkan sebagai anggota tim proyek, dan ini adalah aktivitas yang dilakukan untuk panitia pengadaan. Pengawasan monitoring kinerja kontrak, manajemen perubahan, manajemen konflik dan penyelesaian, manajemen finansial, dan penyelesaian kontrak dan penutupan. Apa saja aktivitas yang dilakukan dalam manajemen kontrak dan review? Yang pertama adalah kondisi kontrak terkait kinerja kontraknya, kemudian lakukan rincian bagaimana kontrak itu harus dijalankan, kemudian lakukan skop yang luas untuk menghadapi dampak lingkungan dan sosial. Jadi jangan sampai kontrak ini mempengaruhi lingkungannya dan juga sosial, mungkin ada hubungan dengan tenaga kerja. Kemudian keempat, bekerja dengan supplier selama kinerja kontrak krusial untuk mencapai tujuan yang berarti. Kemudian kewajiban kinerja kontrak, pembuat penerima permintaan barang dan petugas pengadaan barang harus mencapai kesepakatan sesuai dengan kinerja kontrak. Sasarannya apa saja untuk mengukur kinerja kontrak? Yaitu ukur kemajuan, deteksi, variasi kinerjanya. Variasinya ibaratnya dari proses awal dan sampai proses tadi pencapaiannya, itu variasinya melesetnya berapa. Kemudian ambil langkah perbaikan dan menindaklanjuti. Kondisi kontrak seharusnya ya relevan dengan subjek yang dikontrak. Dia menambahkan persyaratan yang tidak memberikan hukuman yang profesional. Jelaskan di depan isi kontrak tersebut. Ya, jangan ibaratnya pada saat mau tanda tangan atau pada saat akhir baru dijelaskan, jelas diawalkan. Kemudian ini yang paling penting adalah jangan disamarkan spesifikasi teknis. Jadi harus jelas spesifikasinya, kriteria mereka dan kriteria seleksi. Yang kedua adalah supplier harus menerima persyaratan kontrak untuk bisa ditunjuk sebagai pemenang kontrak. Dilakukan dengan aktivitas memonitor kinerja supplier dan kesesuaian dengan kondisi kontrak terkait tujuan sosial dan lingkungan. Kemudian lakukan akses tindakan pengadaan pada target area proyek yang ditentukan sebelumnya. Melakukan review sasaran atau tujuan dan menjadi untuk pelajaran, dan membagi informasi dalam pernyataan tadi ke depan dalam organisasi dan dengan komunitas bisnis dan stakeholders ya, dengan penggunanya ya, dengan usernya.
Oke, kemudian KPI ya. KPI untuk supplier membantu pemeran fokus pada perbaikan sasaran. Jadi key performance index atau targetnya supplier itu harus sesuai. Yang kedua, sasaran perbaikan lingkungan meliputi berat dan volume kemasan, isi material berbahaya ya. Jadi harus pertimbangkan kondisi lingkungan dan sosial. Yang ketiga, sasaran perbaikan sosial meliputi jam bekerja, health safety, training pendidikan, peluang persamaan, tenaga kerja anak-anak ya. Ini adalah berhubungan dengan kegiatan sosial. Kontingensi ya. Kontingensi adalah suatu situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tapi mungkin juga tidak akan terjadi ya. Ibaratnya adalah kalau bisa terjadi bencana alam, yaitu kontingensi, apa yang harus dilakukan. Kalau terjadi perselisihan ya, bagaimana harus dilakukan perselisihan ya. Kemudian kalau misalnya proyeknya tidak berjalan dengan baik, nah itu harus ditulis juga ya. Perencanaan kontingensi adalah suatu personifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi tersebut ya. Jadi harus ditentukan keadaan-keadaan apa yang itu akan bisa terjadi ya, dan mungkin juga nggak terjadi, tapi itu untuk sebagai penjelasan di dalam kontrak. Oke. Nah ini ya, kontingensi itu situasi terjadi bencana ya, aktivitasnya pencegahan dan mitigasi ya. Pencegahan dan mitigasi itu ibaratnya, mitigasi itu adalah aktivitas bagaimana untuk mengendalikan bencana ya. Jadi belum terjadi bencana tapi sudah dilakukan mitigasi ya. Situasi berpotensi bencana, kesiapsiagaan. Jadi misalnya emang potensi akan ada bencana, misalnya bencana alam ya, nah itu harus dilakukan. Terjadi bencana, tanggap darurat, rencana operasi. Setelah terjadi bencana, aktivitasnya pemulihan dan rencana pemulihan. Oke, sampai di sini dulu untuk materi manajemen kontrak. Sampai ketemu di materi selanjutnya.